Bismillahirrahmanirrahim. Kantor Pusat Kerjasama untuk Dakwah dan Bimbingan Masyarakat di Jeddah Timur mempersembahkan video dokumentasi bimbingan ibadah haji dan umrah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ka'bah Al-Baitul Haram tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan memuliakannya secara istimewa. Diwajibkan bagi kita ibadah haji di Baitul Haram Mekkah yang merupakan kiblat umat manusia. Maha suci Allah yang telah menjadikan Ka'bahnya sebagai tanda kemuliaannya kepada hambanya yang taat. Dialah yang memberikan petunjuk bagi sekalian hamba yang memenuhi panggilannya, yang mengimani dengan setulus hati semua perintahnya dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran nabinya. Merekalah hamba yang selalu bergegas menuju ampunannya. Allah telah mewajibkan kita untuk beribadah haji kepadanya, memenuhi haknya serta menziarahinya, karena ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang merupakan titik dari kesempurnaan Islam. Allah telah berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Maka itulah ibadah yang sangat mulia. Islam masih belum sempurna tanpanya, yaitu bepergian haji ke tanah suci, mengikuti jejak-jejak Nabiullah Ibrahim dan Ismail di Masyair Haram. Di sanalah umat Islam menemukan pusat yang menyatukan mereka semua, berkumpul beribadah menghadap ke satu kiblat di bawah satu bendera, yaitu bendera akidah Islam yang menaungi seluruh umat manusia yang berlainan jenis, kulit dan suku. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Disunahkan bagi seseorang yang akan berangkat haji untuk melakukan salat 2 rakaat di rumahnya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika engkau hendak keluar dari rumah maka salatlah 2 rakaat yang akan menjagamu dari kebatilan, dan jika engkau datang dari bepergian maka salatlah 2 rakaat yang akan mencegahmu dari kebatilan. Kemudian berpamitan dengan sanak famili dan tetangga seraya mengucapkan doa, Asta'udillah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Ketika naik kendaraan hendaknya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kendaraan mulai berangkat, mulai membaca doa perjalanan, yaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Apabila seseorang berniat untuk menunaikan ibadah haji, hendaknya mempelajari rukun-rukun haji dan kewajibannya. Adapun rukun haji itu ada 4 macam yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila tidak dikerjakan maka hukumnya tidak sah, yaitu yang pertama berniat ihram, yang kedua berwukuf di Arafah, yang ketiga melakukan tawaf ifadah, dan yang keempat adalah bersa'i antara Bukit Safa dan Marwa. Adapun kewajiban haji ada 7 macam, tidak boleh ditinggalkan dengan secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, diwajibkan membayar dam. Kewajiban itu adalah pertama, memakai pakaian ihram dari miqat. Yang kedua, berwukuf di padang Arafah dari siang hari hingga terbenam matahari. Yang ketiga, menginap di Musdalifah. Yang keempat, bermalam di Mina pada waktu malam hari tasyrik. Yang kelima, melempar jumrah secara berurutan. Yang keenam adalah melakukan tahallul dengan cara memotong seluruh atau sebagian rambut. Yang ketujuh, melakukan tawaf wada. Selain dari 7 macam kewajiban tersebut, hukumnya adalah sunnah, seperti yang akan dijelaskan nanti. Tidak diperbolehkan bagi jamaah haji untuk melewati batas miqat tanpa berihram. Berihram adalah berniat melakukan haji dengan salah satu dari 3 macam cara melakukan haji, yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Tetapi lebih utama dengan melakukan at-tamattu', kemudian qiran, kemudian ifrad. Haji tamattu' adalah berniat ihram untuk ibadah umrah di bulan haji. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, baru diperbolehkan melakukan tahallul. Setelah bertahallul dibolehkan semua hal hingga berhubungan badan. Pada waktu hari tarwiyah, yaitu hari ke-8 Zulhijjah, kembali melakukan ihram untuk ibadah haji dari tempat tinggalnya, kemudian berangkat menuju masyair haram untuk melakukan ibadah haji. Diwajibkan bagi haji tamattu' untuk menyembelih kurban. Apabila tidak mampu, diwajibkan kepadanya untuk melakukan puasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari sewaktu kembali ke kampung halaman. Haji qiran adalah berniat ihram haji dan umrah secara bersamaan dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma umra wa hajj. Ketika sudah sampai di Mekah, melakukan tawaf kudum dan bersa'i haji dan umrah. Setelah itu masih tetap dalam ihramnya tanpa melakukan tahallul. Pada hari tarwiyah berangkat menuju masyair haji, menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya, akan tetapi tidak melakukan sa'i karena telah bersa'i setelah tawaf kudum. Bagi yang melakukan haji qiran diwajibkan menyembelih kurban. Apabila tidak mampu, diharuskan berpuasa selama 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah sampai di kampung halaman. Adapun haji ifrad adalah berniat ihram untuk haji saja dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma hajj. Apabila sudah sampai Mekah, melakukan tawaf dan sa'i serta tetap dalam ihramnya tanpa bertahallul sampai sempurna ibadah haji. Haji ifrad tidak dikenakan menyembelih kurban ataupun puasa. Miqat.
Mikot makani yang mewajibkan ihram berbeda-beda tergantung dari tempat jamaah haji berangkat. Jamaah haji yang datang dari arah utara Madinah bermikot dari Zulhulaifah, yang sekarang biasa disebut dengan Bir Ali, yang berjarak sekitar 450 km dari kota Mekkah. Sedang jamaah haji yang datang dari Mesir dan Syam bermikot dari Jahfah atau Rabil atau sekitarnya, yang berjarak sekitar 220 km dari kota Mekkah. Jamaah haji dari Najd bermikot dari Qarnul Manazil, yang sekarang disebut As-Sail Al-Kabir, berjarak dari kota Mekkah sekitar 90 km. Jamaah haji dari Yaman memulai ihram dari miqat Yalamlam, yang biasa disebut sekarang dengan As-Sa'diyah, berjarak dari kota Mekkah sekitar 90 km. Sedangkan jamaah haji dari Irak berihram dari miqat Dzat Irq, yang berjarak sekitar 90 km dari kota Mekkah. Apabila jamaah haji bertempat tinggal di antara miqat-miqat tadi dengan kota Mekkah, maka dia berniat ihram dari rumahnya, terkecuali bagi yang bertempat tinggal di kota Mekkah. Bagi yang berniat umrah diwajibkan keluar dari kota Mekkah, seperti berihram dari Tan'im. Sedangkan yang berihram untuk haji dimulai dari rumahnya. Begitu juga bagi seseorang berniat ihram haji atau umrah yang telah melewati miqat-miqat berihram tadi tanpa berniat haji atau umrah, maka diharuskan berihram dari tempat dia berniat haji atau umrah dan masuk Mekkah dalam keadaan sudah berihram. Para jamaah haji yang berangkat dengan pesawat terbang berihram ketika sudah mendekati miqat. Tetapi lebih afdal mengenakan pakaian ihram dari bandara. Adapun bagi yang melewati miqat tanpa berihram, diwajibkan baginya membayar dam, yaitu menyembelih kambing ketika sampai di kota Mekkah dan membagikannya kepada fakir miskin setempat, karena ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Sunnah-sunnah berihram. Disunahkan bagi yang berniat ihram untuk bersiap-siap melakukan ihram dengan membersihkan badan dengan memotong kuku dan mencukur bulu ketiak, serta mencukur kumis dan bulu-bulu yang tumbuh dekat aurat. Disunahkan juga bagi yang berihram untuk mandi ihram dan membersihkan badan. Bagi jamaah perempuan juga disunahkan untuk mandi ihram, walaupun dalam keadaan haid atau nifas. Disunahkan untuk memakai parfum untuk pemakaian badan sebelum berihram, dan tidak diperbolehkan memakai parfum untuk pakaian ihram. Bagi jamaah haji perempuan diperbolehkan memakai pakaian menurut kehendaknya dengan syarat menutupi aurat. Ketika mulai berihram, para jamaah haji mulai berniat ihram haji atau umrah dalam hati, serta membaca talbiyah dengan lisan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj, atau membaca doa Allahumma hadhihi umrah la ri'a fiha wa la sum'ah. Tetapi masih disyaratkan untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj, fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Disunahkan juga selama masih berihram untuk memperbanyak membaca talbiyah. Untuk jamaah haji laki-laki dibolehkan membaca talbiyah dengan suara keras sampai terdengar suaranya, dan tidak diperbolehkan untuk jamaah haji perempuan untuk mengeraskan suaranya. Bagi jamaah umrah disunahkan membaca talbiyah hingga memberi salam pada Hajar Aswad atau menciumnya dalam tawaf. Sedangkan bagi jamaah haji disunahkan membaca talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah pada hari kurban. Bagi yang tidak bisa membaca talbiyah dengan bahasa Arab, diperbolehkan membaca talbiyah dengan bahasanya sendiri. Larangan-larangan dalam berihram. Diharamkan bagi jamaah haji laki-laki untuk memakai pakaian, celana, sarung, dan sepatu. Juga diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, di antaranya seperti celana panjang,
kemeja, dan sarung tangan. Juga diharamkan memakai sarung kaki, kaos kaki, walaupun dijahit dengan benang atau diikat dengan peniti saja. Bagi jamaah perempuan memakai pakaian yang menutup auratnya, tetapi diharamkan baginya untuk memakai niqab, penutup wajah, dan sarung tangan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, perempuan yang berihram tidak boleh memakai penutup wajah dan sarung tangan. Apabila berjalan di antara laki-laki, mereka menundukkan kepalanya sekiranya bisa menutup wajahnya. Diharamkan bagi semua jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang melakukan ihram untuk memotong rambut yang tumbuh di seluruh badan. Tidak diperbolehkan juga untuk memotong kuku. Bagi jamaah laki-laki dilarang menutupi kepalanya dengan memakai songkok atau memakai imamah, bahkan dengan pakaian ihramnya sendiri. Setelah memakai pakaian ihram, diharamkan bagi semua jamaah untuk memakai parfum. Dan bagi jamaah laki-laki dilarang memakai maskara yang berbau wangi. Dalam ihram diharamkan berburu binatang liar ataupun burung, atau mematahkan ranting pohon di Mekah. Dalam berihram tidak diperbolehkan untuk melakukan prosesi pernikahan, melamar atau menikahkan seseorang. Bila melakukannya maka hukum pernikahan itu tidak sah, dan diharamkan melakukan hubungan seksual ketika sedang berihram, dengan sanksi membayar kafarah dan mengqadai hajinya, ataupun menyentuh perempuan dengan syahwat dengan sanksi membayar fidyah. Hal yang diperbolehkan ketika sedang berihram: diperbolehkan bagi jamaah haji yang berihram untuk mencuci pakaiannya dan menggunakannya lagi. Dibolehkan juga membawa tas kecil yang dikalungkan di leher untuk menyimpan Quran, buku manasik haji, ataupun uang, ataupun memakai alat pengikat sebagai pengikatnya. Dibolehkan memakai jam tangan, cincin, kacamata, dan gigi palsu. Dibolehkan bagi yang berihram untuk mengikat kain ihramnya dengan menggunakan benang, dengan menjadikannya sebagai ikat pinggang, serta memasukkan pakaian ihramnya ke sisi yang lain. Dibolehkan juga bagi yang berihram untuk menggaruk kepalanya dengan jari jemarinya. Akan tetapi makruh hukumnya menggaruk dengan kuku, karena ditakutkan gugur rambutnya. Bagi yang berihram diperbolehkan untuk membasuh kepalanya dengan air sabun, mandi di kamar mandi, atau berendam dalam air. Dibolehkan bagi yang berihram memakai payung, walaupun payung itu menyentuh kepalanya ataupun tidak. Apabila Anda sampai di kota Mekah dan mengunjungi Masjidil Haram, disunahkan bagi Anda untuk memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah dengan kaki kanan serta membaca doa, A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Dan juga disunahkan membaca doa Bismillahi wa salatu wa salamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika Anda melihat Ka'bah, disunahkan untuk membaca doa seperti yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab dan Sa'id bin Musayyib, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Setelah itu Anda boleh berdoa yang Anda suka dari urusan dunia dan akhirat. Tidak ada doa khusus melihat Ka'bah, karena semua doa-doa tentang itu adalah lemah dalilnya. Jangan menyibukkan diri dengan mengerjakan salat tahiyatul masjid atau salat sunnah lainnya. Akan tetapi Anda mulai mengerjakan tawaf umrah dengan memulainya dari tempat Hajar Aswad. Tata cara tawaf: sebelum bertawaf, disunahkan bagi yang berihram untuk memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi bagian yang kiri, menampakkan bahu bagian kanan dan menutupi bahu kiri. Cara seperti ini hanya disunahkan pada waktu tawaf kudum dan tawaf umrah. Kemudian setelah memakai pakaian ihram dengan cara tadi, berniat mengerjakan tawaf dalam hati. Setelah selesai mengerjakan tawaf, tidak lupa untuk menutupi bahu yang kanan.
Disunahkan ketika menghadap ke Hajar Aswad dengan wajah dan menciumnya, tetapi dengan syarat tidak menyakiti orang lain, dan memberikan salam kepadanya dan membaca doa Bismillahi Allahu Akbar di setiap putaran tawaf, kemudian menciumnya tanpa suara. Apabila tidak mampu, boleh memberi isyarat. Tawaf dimulai dari garis yang menunjukkan ke arah Hajar Aswad, dengan berjalan mengelilingi Ka'bah dengan posisi Hajar Aswad di sebelah kiri, dengan tidak melewati bagian dalam Hijr Ismail, karena ia merupakan bagian dari Ka'bah. Ketika sampai pada rukun Yamani, mengucapkan salam kepadanya dengan isyarat tangan tanpa menciumnya, lalu membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad sebagai berikut: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wajib hukumnya menyempurnakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Bagi jamaah haji perempuan, harap berhati-hati dalam melakukan tawaf dengan menghindari kesesakan dari laki-laki. Diperbolehkan bagi semua jamaah untuk melakukan tawaf di atas tingkat masjid. Di antara sunnah tawaf adalah berjalan cepat, yaitu ketika melakukan tawaf kudum pada 3 putaran pertama. Menjaga untuk tetap berjalan cepat itu lebih baik dan afdal hukumnya, walaupun bagi jamaah yang jauh dari Ka'bah, daripada orang yang dekat dengan Ka'bah tanpa berjalan cepat. Hal ini hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Ketika iqamah dikumandangkan, disunahkan bagi yang bertawaf untuk menjalankan salat. Setelah selesai mengerjakan salat, kembali melanjutkan tawafnya. Jika berhadas di tengah-tengah tawaf, maka ia berwudu dan melanjutkan hitungannya. Setelah selesai melakukan tawaf, disunahkan bagi jamaah untuk melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Apabila terjadi kesesakan, dibolehkan salat di tempat manapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam salat, kemudian berdoa menurut kehendak dan keinginan yang dihajatkan. Kesalahan dalam bertawaf. Perlu diperhatikan terhadap kesalahan yang mungkin akan terjadi di dalam tawaf, seperti tidak menjaga pandangan yang tidak halal, misalnya melihat perempuan yang bukan muhrim, di mana tempat ini bukan mustahil, akan banyak terjadi maksiat dan perbuatan dosa. Desakan-desakan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan di sekitar Hajar Aswad ini sangat berbahaya bagi perempuan dan mudarat bagi laki-laki karena akibat dari perempuan yang berdesak-desakan dan memakai pakaian ihram dengan cara yang salah di selain tawaf kudum sewaktu haji dan umrah, berjalan melewati bagian dalam Hijr Ismail karena ia adalah bagian dari Ka'bah. Barang siapa melakukannya maka putarannya tidak sah. Di dalam tawaf diperkenankan untuk bicara dan tidak membatalkan tawaf, tetapi lebih afdol memperbanyak zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Tidak boleh melambaikan tangan di setiap sudut Ka'bah, pintu Ka'bah, ataupun makam Ibrahim, serta tidak boleh untuk mengusap-usapnya, karena hal tersebut bukan ajaran Nabi kita. Beberapa kesalahan lain adalah anggapan ada doa khusus di setiap putaran tawaf, karena hal itu bukan ajaran Nabi kita. Sebenarnya ajaran Nabi kita adalah kita boleh berdoa di dalam hati kita menurut hajat kita atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan menyentuh Hajar Aswad dengan tujuan mendapat berkahnya adalah salah. Yang benar adalah menyentuh dengan tangan kanan atau menciumnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan meminum air zam-zam sebanyak-banyaknya dan berdoa menurut hajatnya di dunia dan akhirat, karena ia adalah air yang penuh berkah, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita. Air zam-zam adalah pelepas dahaga dan dapat menyembuhkan penyakit. Bersa'i di antara Safa dan Marwa. Setelah melakukan tawaf dan 2 rakaat setelah tawaf, jamaah haji menuju Bukit Safa melakukan sa'i. Ketika turun dari Bukit Safa, membaca doa Inna as-safa wal marwata min
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kemudian membaca doa Abda'u bima bada Allahu bih, lalu memulai sa'i dari bukit Safa dengan memanjat ke atas bukit. Ketika melihat Ka'bah membaca takbir dan tahmid dan membaca doa sebagai berikut: La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa sesuai keinginan. Doa dan zikir itu diulangi 3 kali dan tidak perlu membaca talbiyah ketika di atas bukit Safa. Ketika selesai membaca doa di atas bukit, turun dari bukit Safa menuju bukit Marwa dengan berjalan seperti biasa. Ketika sampai pada batas lampu hijau yang tergantung di atap masjid, melakukan lari-lari kecil sampai pada batas lampu hijau selanjutnya. Setelah melewati tanda lampu hijau tersebut, kembali berjalan seperti biasa. Lari kecil ini hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Jika telah sampai di bukit Marwa, membaca doa dan zikir seperti bacaan doa dan zikir di bukit Safa. Dengan ini sempurnalah hitungan pertama sa'i. Begitu seterusnya dilakukan sampai 7 kali berturut-turut hingga selesailah sa'i di bukit Marwa. Disunahkan ketika telah menyelesaikan sa'i untuk berdoa seperti doa ketika bersa'i antara bukit Safa dan Marwa semampunya. Di dalam sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas, tetapi lebih afdal bersa'i dalam keadaan wudu, karena sa'i adalah ibadah dan salah satu daripada manasik. Kesalahan dalam bersa'i. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan sa'i adalah apabila menaiki bukit Safa atau Marwa, mereka melambaikan tangannya kepada Ka'bah. Perbuatan ini adalah tidak benar, karena mereka hanya dianjurkan mengangkat tangannya ketika berdoa saja, dengan posisi seperti orang berdoa. Memotong sebagian atau semua rambut. Setelah melakukan sa'i, jamaah haji baru diperbolehkan memotong sebagian atau seluruh rambut kepalanya. Disunahkan ketika hendak memotong rambut untuk memulai memotong dari bagian kanan. Bagi jamaah laki-laki disunahkan memotong seluruh rambut kepala. Adapun perempuan memotong rambutnya kira-kira sebanyak 1 jarinya di tempat yang tertutup. Dengan memotong sebagian atau seluruh rambut kepala yang dalam istilah Arabnya dikenal sebagai tahallul, maka sempurnalah ibadah umrah. Setelah itu diperbolehkan melepaskan pakaian ihram sampai tiba waktu hari tarwiyah sebagai tamattu' di waktu bulan haji. Manasik haji. Bagi jamaah haji tamattu' yang telah menyelesaikan umrahnya di bulan haji, tetap bermukim di Mekah hingga tiba bulan Zulhijjah untuk melakukan ibadah haji. Ketika hari tarwiyah tiba, para jamaah haji mulai meninggalkan kota Mekah, berangkat menuju Mina untuk bermalam pada malam hari Arafah di Mina. Setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji bergerak menuju padang Arafah. Kemudian melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak di Masjid Namira. Setelah itu berwukuf di Arafah hingga terbenam matahari. Kemudian berangkat menuju Muzdalifah dan melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir dengan azan sekali dan 2 kali iqamah. Jamaah haji bermalam di Muzdalifah di malam hari raya. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka meninggalkan Muzdalifah kembali ke Mina. Dalam perjalanan ke Mina, mereka mengumpulkan batu kerikil untuk melempar jumrah Aqabah. Setelah itu, waktunya menyembelih korban di Mina dan melakukan tahallul. Setelah itu, jamaah haji boleh pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan bersa'i. Setelah tawaf dan sa'i, mereka kembali ke Mina untuk bermukim di sana selama 3 hari pada waktu hari tasyrik, yaitu hari yang kedua,
ketiga, dan keempat dari hari raya. Setiap hari mereka melempar 3 jumrah, yaitu jumrah Aqabah, jumrah wusta, dan jumrah sughra. Setelah selesai semua manasik ini, para jamaah haji kembali ke kota Mekah untuk bertawaf wada dan bersa'i. Maka telah sempurnalah ibadah haji. Hari Tarwiyah. Ibadah haji dimulai pada hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 dari Zulhijjah. Mereka berihram dari kota Mekah. Ketika hendak berihram, mereka membaca doa, Allahumma hujjata la riya'a fiha wa la sum'ah, labbaik Allahumma labbaik, wa mahilli haitsu habastani. Hal ini berlaku untuk jamaah yang melakukan haji tamattu. Adapun jamaah yang mengerjakan haji ifrat atau qiran, mereka berihram dari miqat dan langsung berangkat ke Mina dalam keadaan ihram. Para jamaah haji berangkat menuju Mina setelah mengerjakan salat subuh di Mekah, agar dapat mengerjakan salat zuhur pada waktunya di Mina. Kemudian mengerjakan salat asar, maghrib, dan isya pada waktunya tanpa dijamak. Akan tetapi mengqasar salat zuhur, asar, dan isya. Disunahkan bagi jamaah haji untuk memperbanyak membaca talbiyah. Bermalam di Mina pada malam ke-9 Zulhijjah merupakan amalan sunnah. Bila tidak dilakukan, tidak merusak hajinya. Hari Arafah, hari 9 Zulhijjah. Jamaah haji mengerjakan salat subuh di Mina. Disunahkan untuk masih tetap berada di Mina hingga terbit matahari. Setelah itu berangkat ke Padang Arafah yang berjarak kira-kira 14 km dari Mina. Disunahkan untuk memasuki Padang Arafah ketika matahari sudah mulai condong ke barat. Setelah mengerjakan salat zuhur dan asar secara jamak qasar di Masjid Namirah, serta mendengarkan khutbah Arafah yang disampaikan oleh khatib yang menjelaskan tentang manasik dan mengingatkan kepada Allah tentang hari akhir, serta tentang kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Setelah selesai mendengar khutbah, disunahkan untuk keluar menuju tempat berwukuf di Padang Arafah. Waktu berwukuf di Arafah adalah mulai condongnya matahari ke barat, yaitu waktu zuhur, yang berakhir pada waktu terbit matahari pada hari raya Idul Adha. Diharamkan bagi jamaah haji untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah sebelum terbenamnya matahari. Tempat dibolehkan untuk berwukuf adalah semua bagian padang Arafah. Tidak disunahkan untuk menaiki Jabal Rahmah. Yang lebih afdal adalah seperti wukuf yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di bebatuan besar di bawah Jabal Rahmah. Batasan padang Arafah berupa tanda pemisah yang jelas. Dan ketahuilah wahai saudaraku jamaah haji, bahwasanya sebagian tanah Masjid Namirah terletak di Wadi Urna dan sebagian lain masuk pada padang Arafah. Disunahkan pada hari Arafah untuk memperbanyak membaca doa, tahlil, talbiyah, istighfar, dan berserah diri kepada Allah dengan posisi menghadap kiblat sewaktu berdoa. Pada waktu itu, jamaah haji tidak dalam keadaan berpuasa, bersuci dari hadas, mendekatkan hatinya dengan Sang Khalik, melupakan urusan dunia, karena saat itu jamaah haji berada pada tempat dan waktu yang mustajab. Kesalahan pada hari Arafah. Kesalahan yang biasa terjadi ketika berwukuf di Padang Arafah adalah berlomba-lomba menaiki Jabal Rahmah, karena itu telah mengesampingkan hal yang lebih penting daripada hal tersebut, yaitu berdoa kepada Allah. Kesalahan lain pada hari Arafah adalah keluarnya sebagian jamaah dari wilayah Arafah, seperti berwukuf di Wadi Urna. Hal ini adalah salah. Apabila semakin keluar maka ibadah hajinya tidak sah. Karena Nabi telah bersabda yang artinya haji adalah Arafah. Berdoa menghadap Jabal Rahmah merupakan perbuatan yang salah. Karena yang benar adalah berdoa menghadap ke kiblat. Hal itu lebih mudah dikabulkan doanya. Juga keluarnya jamaah haji dari Padang Arafah sebelum terbenam matahari, maka diwajibkan kepadanya membayar dam. Karena ajaran yang benar adalah waktu keluar dari Padang Arafah adalah setelah terbenam matahari, dan mengerjakan salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Kecuali tidak cukup waktu, maka salat di Arafah. Menuju Muzdalifah.
Jamaah haji mulai bergerak menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam, lalu mengakhirkan salat maghrib dengan menjamak takhir dengan isya di Muzdalifah yang berjarak dari Arafah sekitar 5 km. Para jamaah haji menuju Muzdalifah dengan hati khusyuk dan tumaknina, serta menjauhkan diri dari berdesak-desakan agar tidak menyakiti jamaah lainnya. Disunahkan bagi mereka untuk memperbanyak doa, zikir dan membaca talbiyah, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. disunahkan jika sampai di Muzdalifah untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir dengan azan sekali dan 2 kali iqamah. Bermalam di Muzdalifah merupakan salah satu manasik haji. Hukumnya adalah wajib, akan tetapi bukan sebuah rukun haji. Barang siapa yang meninggalkannya dikenakan membayar dam. Bermalam di Muzdalifah cukup hanya dengan datang di Muzdalifah di saat setengah malam terakhir. Tidak boleh keluar dari Muzdalifah sebelum habis setengah malam terakhir. Wajib bagi jamaah haji untuk tetap berada di Muzdalifah hingga mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Setelah itu mereka kembali menuju ke Mina. Dibolehkan untuk jamaah haji perempuan atau yang tidak mampu untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum waktunya. Merupakan kesalahan jika sebagian jamaah haji menyibukkan diri dengan berdoa dan berzikir ketika mengumpulkan kerikil dengan alasan hal tersebut hanya boleh dikumpulkan dari Muzdalifah saja. Tetapi keyakinan itu salah, karena sebenarnya kerikil itu boleh diambil dari tempat manapun. Hari Kurban, Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Adha, yaitu hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, jamaah haji menuju ke Mina yang berjarak sekitar 9 km dari Muzdalifah. Mereka membaca syiar, talbiyah dan zikir ketika menuju ke Mina. Disarankan bagi mereka untuk menghindari keadaan berdesak-desakan dengan yang lainnya agar tidak menyakiti satu sama lain. Para jamaah haji pada hari itu mempunyai banyak agenda. Di antaranya adalah: pertama, melempar jumrah Aqabah Kubra. Jika sudah tiba di Mina, mereka mulai melempar jumrah Aqabah, yaitu melempar jumrah dengan posisi membelakangi arah kiblat. Ketika melempar jumrah, diharuskan masuk ke tempat lemparan. Waktu tidak diperbolehkannya melempar jumrah adalah sebelum tengah malam hari raya Idul Adha. Disunahkan melempar dengan kerikil kecil sebesar biji kacang, dengan melempar setiap kerikil satu persatu, disertai dengan membaca takbir tiap-tiap lemparan. Dibolehkan untuk jamaah yang sakit atau yang tidak mampu untuk diwakilkan dalam melempar jumrah. Kesalahan dalam melempar jumrah. Kesalahan dalam melempar jumrah adalah melempar jumrah Aqabah sebelum tengah malam hari raya Idul Adha, atau melempar 3 jamarat di hari tasyrik sebelum zuhur. Dan ketika mereka melempar jumrah, mereka berkeyakinan melempar syaitan. Lalu mereka melempar dengan mengumpat-umpat dan penuh emosi. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji, sesuai sabda Nabi dalam hadisnya yang artinya, janganlah mengumpat terhadap syaitan, berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Salah satu kesalahan yang lain adalah melempar jumrah dengan batu besar atau sepatu atau dengan kayu, dan hal tersebut adalah salah. Karenanya melempar jumrah hanya sah dengan kerikil saja. Kesalahan lainnya seperti berdesak-desakan ketika melempar jumrah yang bisa menyebabkan kematian jamaah lain. Melempar sekaligus semua kerikil dalam satu kali lemparan adalah salah. Yang dibenarkan adalah melempar 7 kali lemparan dengan 7 kerikil, dilempar secara terpisah, mewakilkan melempar jumrah terhadap jamaah lainnya, sedangkan keadaannya dalam kondisi yang sehat dan mampu adalah salah.
Setelah selesai melempar jumrah, jamaah haji mulai memotong kurban. Dibolehkan untuk memotong kurban di semua bagian daerah Mina dan selain di kota Mina. Tidak dibolehkan memotong kurban sebelum hari raya Idul Adha. Di antara agenda hari raya kurban juga memotong sebagian atau seluruh rambut kepala. Setelah selesai melempar jumrah, menyembelih kurban, dan memotong rambut kepala, maka jamaah haji telah melakukan tahallul pertama dan dihalalkan bagi mereka kecuali perempuan. Jika jamaah haji telah melempar jumrah, menyembelih kurban, memotong rambut kepala, berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, dibolehkan melakukan tawaf ifadah setelah hari tasyrik. Walaupun mengakhirkan tawaf ifadah dari hari raya kurban, hukumnya adalah makruh. Dalam tawaf tersebut, jamaah haji tidak melakukan lari kecil di putaran 3 awal dan tidak memakai pakaian ihram seperti tawaf kudum. Setelah selesai melakukan tawaf ifadah, bersa'i di antara Safa dan Marwah. Sa'i ini diperuntukkan bagi jamaah haji tamattu'. Adapun jamaah haji qiran dan ifrat telah melakukan sa'i tersebut setelah tawaf kudum, tidak mengulangi sa'i lagi. Dengan sa'i ini, maka jamaah haji telah melakukan tahallul kedua, dihalalkan baginya hingga perempuan. Setelah itu disunahkan baginya untuk meminum air zam-zam dan berdoa. Setelah bertawaf dan sa'i, pergi kembali ke Mina untuk menetap di Mina di hari tasyrik. Urutan agenda yang kami sebutkan, hukumnya adalah sunnah. Apabila melakukannya tanpa tertib, maka hukumnya adalah boleh. Hari tasyrik. Setiap hari tasyrik, jamaah haji melempar 3 jumrah dengan 7 batu kerikil. Mereka harus mengumpulkan 21 batu, dimulai dari jumrah sughra yang berdekatan dengan Masjid Khaif, dengan melempar satu persatu sambil menghadap kiblat dan membaca takbir setiap lemparan. Setelah itu, berdiri berdoa dengan posisi membelakangi jumrah sughra, sambil berdiri dan menghadap kiblat, lalu membaca tahmid, takbir, tahlil dan tasbih, serta berdoa dengan khusyuk. Setelah itu menuju jumrah wusta untuk melakukan lemparan seperti di jumrah sughra. Setelah selesai, kembali berdiri berdoa seperti di jumrah sughra. Kemudian menuju jumrah yang ketiga, jumrah Aqabah. Setelah itu tidak perlu berdiri untuk berdoa seperti di jumrah sebelumnya. Lemparan jumrah ini dilakukan pada hari kedua dan ketiga dari hari raya Idul Adha. Disyaratkan untuk memulai jumrah dengan tertib, yaitu dimulai dari jumrah sughra, kemudian jumrah wusta, lalu jumrah Aqabah. Jumlah kerikil pada setiap lemparan jumrah merupakan syarat dalam melempar jumrah agar sah dan sempurna. Waktu melempar jumrah adalah waktu zuhur sampai terbit matahari di malam itu, kecuali akhir hari tasyrik, yaitu terbenamnya matahari. Pada hari tasyrik tersebut, mereka diwajibkan untuk bermalam di Mina. Mereka dibolehkan meninggalkan Mina pada hari kedua tasyrik sebelum terbenam matahari. Pada hari tersebut, jamaah haji melempar jumrah kemudian meninggalkan Mina, dan tidak dikenakan kepadanya untuk membayar dam. Tetapi bila telah terbenam matahari, jamaah haji masih di Mina, diwajibkan kepadanya untuk bermalam dan melempar jumrah lagi di hari ketiga tasyrik, dan mengakhirkan lemparan jumrah sampai pada hari ketiga dari hari tasyrik adalah lebih afdal dan lebih utama. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Tawaf wada. Tawaf wada diwajibkan kepada jamaah haji saja, tidak diwajibkan terhadap perempuan yang sedang haid atau nifas.
Waktu tawaf wada adalah setelah sempurnanya semua manasik haji. Setelah melakukan tawaf wada, tidak diperbolehkan untuk tinggal di Mekah lagi. Salah satu kesalahan setelah melakukan tawaf wada adalah mereka keluar dari masjid dengan punggungnya, sedang wajah mereka masih menghadap ke Ka'bah. Karena ini adalah bid'ah. Dengan tawaf ini, maka telah sempurnalah ibadah haji. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada semua jamaah haji. Ziarah ke Masjid Nabawi. Setelah menyelesaikan semua manasik haji, disunahkan untuk berziarah ke Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Berniat ziarah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menziarahi Masjid Nabawi untuk salat di sana, dan tidak berniat ziarah kubur, akan tetapi menziarahi ketiga masjid, yaitu Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ziarah yang disyariatkan hanya kepada tiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Ketika dalam perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingat akan mulianya kota Madinah, sebab ia adalah tanah yang paling mulia setelah kota Mekah di dunia ini. Jika sampai pada Masjid Nabawi, mereka menziarahi masjid dan memasuki dengan kaki kanan, seraya membaca doa masuk masjid, kemudian menuju ke Raudah, yaitu tempat di antara rumah Rasulullah dan mimbar masjid, untuk melakukan salat tahiyatul masjid di samping mimbar dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Kemudian menziarahi makam Nabi Muhammad SAW dengan membelakangi arah kiblat dan menghadap ke dinding makam penuh dengan tawadhu di tempat yang sangat mulia tersebut, dengan merasakan penuh dalam hati akan agungnya derajat orang yang ada di hadapannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian memberikan salam kepadanya tanpa meninggikan suara, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kemudian mundur beberapa langkah untuk memberikan salam kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan sahabat Umar radhiyallahu an, serta berdoa kepadanya. Tidak boleh bertawaf di sekitar makam dan mengusap-usap makam, karena itu adalah perbuatan yang haram. Disunahkan setelah itu untuk menziarahi pemakaman Baqi, khususnya pada hari Jumat. Ketika sudah sampai di Baqi, memberikan salam dan doa, Assalamualaikum daru qaumi mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Disunahkan untuk menziarahi pemakaman Uhud, khususnya pada hari Kamis. Pada hari Sabtu disunahkan untuk menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan melakukan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti satu umrah. Sewaktu di Madinah bersungguh-sungguh dalam ibadah, memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, karena pahala satu sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 sholat di masjid lainnya, sedang pahala satu sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 sholat di tempat lain. Setelah mengerjakan haji dan umrah, diharapkan para jamaah menjadi hamba Allah yang taat dan lebih baik dari sebelumnya, karena itu adalah pertanda dari haji yang mabrur. Dan kembali dari haji seperti dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa berhaji dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak berbuat fasik di waktu haji,